saya mencetus sejarah bahwa perempuan Papua juga bisa jadi kepala daerah. Dan bukan saja di bupati, kami juga bisa ambisi perempuan bisa jadi gubernur. Tidak ada yang susah sebenarnya. Hanya kembali ke Tuhan saja. Karena semua ini ada, garis tangan ini ada di tangan Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, jadilah menurut cara Tuhan. Hai, halo, salam jumpa bersama saya Yuda di podcastnya RRI Sorong dalam Torang Bicara. Dan kali ini saya hadir langsung di Kabupaten Sorong Selatan dalam podcast Torang Bicara. Kita akan mengetahui seperti apa menakar 100 hari kerja Bupati Sorong Selatan dan juga Wakil Bupati. Oleh karenanya hadir bersama dengan saya di podcast kali ini tamu-tamu spesial. Saya tidak berlama-lama lagi, langsung saja saya hadirkan tamu-tamu spesial saya itu. Selamat Bakudapa untuk Ibu Bupati. Salam sayang untuk Bapak Yuda dan rombongan dari RRI Sorong. Ini Ibu Bupati dengan pengawal-pengawal begitu banyak ini. Luar biasa, hari ini gabungan dari pimpinan OPD, tapi juga dari gereja, dari tokoh pemuda, kita yang ada di DPRD, kita selama ini sinergi sekali. Baik anggota DPRD, tapi juga pimpinan OPD, dari tokoh pemuda, tokoh gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan Forkopimda pada umumnya. Kita hari ini Sorong Selatan sangat terlihat harmonis sekali. Baik, ya, dan penonton podcast tapi juga pendengar yang ada di Sorong Selatan, Anda langsung bisa mendengarkan podcast saya saat ini melalui FM 96 RRI SPT Minabuan tentunya. Dan Ibu Bupati, saya langsung saja ini karena saya tahu pasti penonton saya juga sudah tidak sabar. 100 hari, gebrakan apa yang sudah Ibu bersama dengan Wakil lakukan ini? Ya, pertama sebagai umat yang percaya, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, salam sehat. Lebih khusus untuk masyarakat Sorong Selatan yang tercinta, yang mendiami 1001 sungai Kabupaten Sorong Selatan yang kita cintai bersama. Pertama, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. 100 hari kerja saya bersama dengan Bapak Wakil Bupati, tapi juga didukung oleh anggota DPRD yang sangat luar biasa. Tidak kalah pentingnya Bapak Ibu pejabat Pratama tinggi di Sorong Selatan, pejabat eselon 2, 3 dan 4, tapi juga staf, seluruh lapisan masyarakat Sorong Selatan. Kegiatan 100 hari kerja sejak kami dilantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025 di Istana Negara. Setelah kami melewati masa pelantikan itu, kegiatan retreat yang dilaksanakan di Magelang, kurang lebih ada 2 minggu kami ada di Magelang. Setelah kami dari Magelang kembali ke Kota 1001 Sungai Kabupaten Sorong Selatan, ketika saya dengan Bapak Wakil Bupati masuk ke Kabupaten Sorong Selatan, masyarakat sangat bersahaja sekali. Kami awal yang buat saya dengan Bapak Wakil Bupati sedikit merasa memiliki masyarakat Sorong Selatan, merasa cinta dan kasih sayang kami kepada masyarakat Sorong Selatan. Ketika kami setelah pulang pelantikan, kami dijemput di perbatasan, itu menunjukkan bahwa masyarakat Sorong Selatan sangat berantusias dan memberikan dukungannya kepada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saya bersama dengan Bapak Yohan Bodori. Kami ada di Sorong Selatan, pertama yang kami lakukan adalah kami lakukan konsolidasi. Saya dengan internal pimpinan OPD tapi juga anggota DPRD, berbagai macam fraksi. Perbedaan itu sudah tidak ada di Sorong Selatan hari ini. Sejak 100 hari kerja saya bersama dengan Bapak Wakil Bupati, Bapak Yohan Bodori, tapi juga PLT Sekretaris Daerah, Bapak Ibu, para pejabat pimpinan Pratama, JPT Sorong Selatan dan juga pejabat administrator dan staf di lingkungan pemerintah Sorong Selatan, tapi juga masyarakat Forkopimda Sorong Selatan. Sejak 100 hari itu kami setelah kami lakukan konsolidasi, kami bergandengan tangan. Pertama kita ibadah, pertama kami laksanakan ibadah. Setelah ibadah yang saya bersama dengan Bapak Wakil Bupati lakukan adalah apel perdana. Apel perdana saya dengan Bapak Wakil Bupati di lapangan apel setelah
kami melaksanakan kegiatan apel pagi. Setelah itu kami rapat pimpinan OPD. Rapat pimpinan OPD, saya bersama dengan Bapak Wakil Bupati mengajak kepada seluruh pimpinan OPD. Situasi berbeda politik itu sudah tidak ada di kita berdua. Dalam arti bahwa saya bersama dengan Bapak Wakil Bupati ketika sukses karena memiliki pimpinan OPD yang luar biasa. Pimpinan OPD yang profesional, pimpinan OPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang sangat luar biasa untuk membantu saya dengan Bapak Wakil Bupati. Dengan semangat saya bahwa kalau saya dengan Bapak Wakil Bupati melayani masyarakat Sorong Selatan berjalan, Bapak Ibu pimpinan OPD harus berlari. Kalau pimpinan OPD sudah berlari, Bapak Ibu pejabat administrator atau pengawas, mereka harus lari maraton. Lari maraton ini dalam arti bahwa pelayanan kepada masyarakat Sorong Selatan ini kebijakan ada di Bupati dan Wakil Bupati. Limpahkan ke pimpinan OPD, OPD jabarkan itu kepada pejabat administrator dan pengawas. Pelayanannya itu ada di pejabat administrator dan pengawas. Setelah kami lakukan rapat bersama pimpinan OPD, kegiatan pertama itu kami menyelesaikan, itu penyerahan dana untuk batalion pertanian Sorong Selatan kami menyiapkan lahan kurang lebih ada 50 hektar untuk batalion pertanian di wilayah Moswaren. Itu sudah diselesaikan oleh pemerintah daerah. Ya kita sudah istilahnya tanah yang disiapkan oleh masyarakat setempat. Ya puji Tuhan, saya sebagai bupati dan wakil bupati merasa bangga karena masyarakat kami sekarang sudah bukan lagi mereka diam, tapi mereka sangat kritis sekali. Sambutan masyarakat pemilik hak wilayah bahwa hadirnya batalion pertanian ini ada dampak positifnya yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat setempat. Peredaran perekonomian itu nampak nanti masyarakat yang ada di wilayah distrik Moswaren dan Wayer dengan sendirinya akan berkembang karena perputaran perekonomian itu hadirnya batalion ini kurang lebih personilnya ada 1.200 sekian, yang sudah ada baru 30 personil yang sudah ada. Nanti di akhir bulan itu ada kurang lebih 500 personil yang mereka akan hadir lagi di Sorong Selatan. Nah, setelah kami siapkan lahan pertanian, ada kegiatan-kegiatan kerohanian yang sudah dilakukan, yang memang kami sudah lakukan bantuan secara langsung mendahului seperti yang tadi kami sampaikan pada siang hari ini. Itu ada beberapa gereja yang ada kunjungan-kunjungan wisata rohani, ada yang dari Biak, ada yang dari Raja Ampat, ada kegiatan ibu-ibu Gisja di seluruh Papua Barat Daya, ada di Sorong Selatan. Pemerintah daerah juga memberikan bantuan. Dan hari ini saya bersama dengan Bapak Wakil Bupati punya semangat yang luar biasa bagaimana untuk kita memperhatikan sarana-sarana umum, baik itu gereja, baik itu masjid. Kita di sini juga ada Buddha yang sementara lagi membangun ya. Ini yang kesempatan mungkin nanti di kesempatan kedua. Ya, di tahap kedua nanti. Setelah kita lakukan bantuan-bantuan itu, ada kunjungan pemuda dari Raja Ampat ke Gereja Maranatha Teminabuan. Ada kunjungan pemuda dari Biak Utara ke Jemaat Mubarak Sodrofoyo. Ada juga kegiatan dari Gisja tadi seperti yang saya sudah sampaikan lebih awal. Tapi ada kegiatan-kegiatan kepemudaan yang dilakukan oleh anak-anak muda. Kami pemerintah juga hadir di Wamoka Cup. Berarti langsung begitu Ibu dan Bapak dilantik langsung lari nih ya? Iya. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati itu Sorong Selatan melayani maju dan berdaya saing. Berdaya saing ya. Oke, tapi Ibu dengan visi misi tentunya Ibu dengan wakil dan dijabarkan oleh pimpinan-pimpinan OPD. Nah ini yang sebenarnya kita semua juga ingin tahu di 100 hari kerja itu. Iya. Jadi awal itu memang sesuai dengan visi kami bahwa Sorong Selatan melayani maju dan berdaya saing. Turunan dari visi itu di misi pertama bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Iya, itu dia. Ya, dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, pertama kali yang kami lakukan adalah
sosialisasi bagaimana untuk kami membangun manajemen talenta di Kabupaten Sorong Selatan. Apa itu talenta? Manajemen talenta ini bagaimana menyiapkan orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang memiliki kompetensi, ASN yang harus profesional. Jadi di situ ada boxnya 9. Dari box 1 sampai box ke-6 itu yang dianggap tidak cakap atau tidak memiliki kompetensi atau tidak profesional. Dari box ke-7 sampai box ke-9 itu ASN yang sudah siap. Jadi sewaktu-waktu saya dengan Bapak Wakil Bupati begitu membutuhkan atau kita lakukan rotasi, kita punya ketersediaan sudah ada. Kita tidak perlu lagi lakukan seleksi. Nah, memang ini sementara sudah dibangun kerjasama antara pemerintah Sorong Selatan dan juga teman-teman di Kepala Kantor Regional 14 Manokwari BKN. Sementara lagi siapkan semua, pemetaan sudah dilakukan, terus regulasinya juga sudah dilakukan. Nanti kita akan pemerintah dengan DPRD kita akan bahas sama-sama. Setelah itu kita putuskan, dan di Indonesia Sorong Selatan urutan kelima untuk penerapan manajemen talenta. Wow. Dan nanti kami akan diundang oleh BKN RI untuk kita uji publik di BKN Pusat. Setelah itu kita kembali dengan teman-teman di Kandrek Regional 14 Manokwari, kita siapkan regulasinya dan kita akan launching untuk penerapan manajemen talenta di Sorong Selatan. Kenapa prioritas ASN menjadi yang utama di dalam visi misi? Apa karena memang background Ibu sebelum menjadi bupati? Memang itu keinginan saya dari dulu. Saya masih kepala BKPSDM, bagaimana untuk hadirkan, ya ada kita punya slogan dulu saya masih kepala BKPSDM itu bahwa ya Sorong Selatan maju karena memiliki ASN yang unggul. Gitu. Jadi bagaimana untuk pelayanan kepada masyarakat di Sorong Selatan secara baik. Saya berdiri kuat bukan karena saya, tapi saya punya komponen. Bapak Ibu para pejabat pimpinan OPD tapi juga pejabat administrator, mereka harus backup saya dengan Wakil Bupati. Jadi kesuksesan saya dengan Bapak Wakil Bupati tapi juga Bapak Sekretaris Daerah pemerintah Sorong Selatan karena kami memiliki ASN yang profesional tapi juga mereka memiliki kemampuan yang sangat memadai. Bukan main ya, urutan 5 nasional untuk talenta itu ya. Iya, ternyata ini tidak tahu ya, ini sebenarnya cara Tuhan. Cara Tuhan dalam arti bahwa kami merencanakan ini dan hari ini deconnect contohnya begini. Ada afirmasi OWAP, tapi ada merit OWAP, tapi ada merit nasional. Ini dia lagi bertentangan ini. Merit OWAP ini begini, kita kembali ke Otsus. Penempatan jabatan, Otsus di prioritas. Tapi hari ini merit Papua ini dia bertentangan dengan merit nasional. Merit nasional hari ini dia sudah tidak pakai lagi pemetaan. Ini orang Papua keterwakilannya sekian. Tapi kembali pangkat golongan harus memenuhi syarat, harus memiliki kompetensi dan harus profesional. Jadi ini jadi apa ya? Sebenarnya topik yang menarik untuk kita nanti bahas sama-sama. Kemarin waktu kegiatan MRP saya sudah sampaikan untuk teman-teman MRP bahwa jangan diam, mari kita sama-sama menyuarakan hak-hak orang Papua. Jangan sampai aturan lebih kencang, otomatis keberpihakan untuk orang Papua dan keterwakilan untuk orang Papua nanti akan minim. Dia sudah tidak seperti sebelumnya. Karena ini bertentangan dengan aturan nasional hari ini. Oke, Ibu tadi itu untuk ASN tadi ya. Bagaimana dengan pendidikan? Tadi juga Ibu sempat menyampaikan sambutan bahwa satu keluarga, satu sarjana. Kerja kami 100 hari kerja. Kami juga sudah launching pendidikan gratis di Sorong Selatan. Kami juga sudah launching untuk pemeriksaan kesehatan gratis di Sorong Selatan. Sorong Selatan sudah lakukan itu. Saya dengan Bapak Wakil Bupati dari turunan dari visi itu bahwa kami misi itu satu keluarga satu sarjana. Kita Pemda Sorong Selatan, puji Tuhan di tahun 2000 tahun anggaran 2025 kita kerjasama dan kami sudah melakukan MOU dengan Universitas Unsar dan kami sudah siapkan anggaran kurang lebih ada 3 miliar. Untuk kita punya anak-anak Papua yang benar-benar orang tua tidak mampu. Hari ini kita intervensi untuk kita punya anak-anak Papua. Karena hadirnya Otsus ini untuk melihat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan orang asli Papua. Dan kami juga sudah melaksanakan kerjasama dengan Politeknik Setialan Makassar. Itu untuk S2 ke atas. Ya puji Tuhan kami baru kurang lebih 21 mahasiswa kelas kerjasama Sorong Selatan dengan Politeknik Setialan. Kami baru selesai saja ujang kunci di hari Sabtu kemarin.
Jadi itu kerja-kerja pemerintah Sorong Selatan untuk pendidikan selain kita dengan Unsar, tapi sementara kami lagi bangun komunikasi juga dengan Stikes Sorong karena kita punya anak-anak mahasiswa dari Kabupaten Sorong Selatan banyak sekali ada di Stikes Sorong yang memang benar-benar orang tuanya sudah tidak mampu. Ini jadi perhatian perencanaan teman-teman di Bapeda, tapi juga di dinas terkait pendidikan dan juga Kepala Badan Keuangan kami kolaborasi untuk memperhatikan hal-hal ini. Ada beberapa anak-anak mahasiswa nantinya kita rapat teknis dinas sosial dan juga dinas pendidikan dan juga didampingi Pak Wakil ini bicara soal pengawasan. Nanti beliau juga sama-sama untuk kita turun ke kota studi. Ada beberapa kota studi yang ada di wilayah Indonesia tapi di Papua untuk kita kembali tertibkan, perhatikan kita punya anak-anak Papua yang sementara kuliah di luar, ada yang menempati asrama, ada yang belum menempati asrama. Contoh kasus macam di Sukabumi, kita punya anak-anak Sorong Selatan untuk kurang lebih ada 400 yang dikirim dari tahun-tahun sebelumnya karena kurang adanya perhatian, tapi itu bukan kerjasama dengan pemerintah Sorong Selatan. Itu ada salah satu yayasan yang dibangun, tapi yayasan ini tidak bertanggung jawab untuk kami punya anak-anak Sorong Selatan. Tapi puji Tuhan, saya sudah langsung turun ke lokasi, sudah mendapatkan informasi, sudah perintahkan juga anak-anak mahasiswa untuk cari asrama. Mereka sudah siapkan asrama. Setelah ini nanti kami dengan dinas terkait dan juga dinas pendidikan kami turun ke Sukabumi menyiapkan mereka punya asrama, tapi juga kami kerjasama dengan kampus yang bersangkutan supaya nanti di kemudian hari itu tidak jadi temuan untuk kami Pemda Sorong Selatan. Ibu Bupati, kriteria untuk bisa menjadi satu keluarga punya satu anak sarjana, ini kriteria belakang kata-katanya untuk keluarga yang tidak mampu. Keluarga tidak mampu seperti apa ini? Keluarga yang tidak mampu itu petani, nelayan, tukang ojek. Hampir kita punya anak-anak Papua yang di sini kebanyakan itu. Dan memang itu kita prioritas. Kecuali yang orang tuanya punya penghasilan tetap kami tidak biayai. Kami prioritas untuk kita punya anak-anak Papua yang benar-benar orang tuanya tidak mampu. Itu yang kita siapkan anggaran. Di kampusnya Pak Bles juga kalau disiapkan secara baik intervensi Pemda juga karena kita punya anak-anak Papua lebih banyak ada di sini dan juga nanti kita bangun komunikasi juga dengan UMS Sorong tapi juga kampus apa yang di Aimas ini? Unimuda. Ya. Unimuda kita juga akan bangun kerjasama dan juga bukan saja pendidikan di kesehatan. Pemda Sorong Selatan puji Tuhan baru saja ada 2 anak yang orang tua, salah satu orang tua dan juga salah satu anak kecil yang memang fungsi hatinya ya kesehatannya sangat terganggu. Puji Tuhan intervensi pemerintah daerah orang tuanya sudah bawa, anaknya sekarang sudah mulai stabil. Dan juga salah satu ibu yang tumor dari Kampung Warsar itu kami sudah siapkan anggaran dan mereka sudah bantu, malah pemerintah Sorong Selatan sudah bantu dan sudah sementara melaksanakan pengobatan. Ada satu di Srer yang kemarin baru disampaikan data juga itu ada tumor. Bukan tumor tapi hernia. Itu juga nanti Pak Kadis Sosial dan juga Dinas Kesehatan untuk kolaborasi turun cek yang bersangkutan lalu kita ikut intervensi untuk bisa bagaimana pengobatan. Ya selain itu kegiatan-kegiatan muslim pada bulan Ramadan, puasa sampai dengan menunaikan ibadah suci ibadah haji di tanah suci, pemerintah Sorong Selatan pun juga ikut memfasilitasi. Ada anggaran yang kami sudah berikan selama kegiatan berjalan. Jadi hitungan semua untuk bantuan hibah gereja seperti tadi disampaikan oleh Kabak Esra tuh kurang lebih sudah hampir 7 miliar yang Pemda Sorong Selatan prioritas hanya untuk rumah-rumah ibadah gereja, tapi juga pelayanan baik dari Muslim, Nasrani itu sudah dilakukan oleh pemerintah Sorong Selatan. Tapi saya sendiri pribadi dan Bapak Wakil Bupati bangga untuk kami punya anggota DPRD, tapi juga pimpinan OPD. Ada beberapa kementerian terkait, kami bangun kerjasama dengan teman-teman dari Kemendagri. Mereka datang ke Sorong Selatan lakukan sosialisasi. Setelah itu saya ajak pimpinan OPD, ayo mari kita ke pusat. Ya puji Tuhan ada beberapa kementerian yang kami sudah datangi. Ada juga yang langsung respon. Contoh macam Kominfo. Hari ini Kominfo sudah ada di Sorong Selatan untuk memperbaiki semua jaringan-jaringan kita yang lagi rusak di Sorong Selatan. Itu 100 hari kerja kami. Kami ketemu juga dengan Kementerian Perikanan. Ya perikanan di tahun depan itu kami ada bantuan untuk nelayan
Kampung Nelayan Merah Putih. Satu kampung itu mendapatkan dana kurang lebih 20 miliar. Di Sorong Selatan tuh di distrik Konda di Kampung Wamar Gege. Itu di tahun depan kita langsung dapat. Jadi kita begitu tatap muka langsung direspon baik. Begitu tatap muka dengan kementerian langsung direspon baik. Ada program-program presiden juga yang kami di Sorong Selatan sudah laksanakan. Salah satunya Koperasi Merah Putih. Kita di Sorong Selatan sampai hari ini, per hari ini sudah 16 Koperasi Merah Putih. Kurang lebih ada 6 yang badan hukumnya sementara lagi diproses. Kalau sudah siap, kemarin setelah saya dengan beberapa pimpinan OPD kami lakukan audiens dengan Menteri Koperasi, beliau sampaikan bahwa ketika Sorong Selatan sudah siap 122 koperasi, saya akan hadir di Sorong Selatan untuk lakukan launching untuk difungsikan Koperasi Merah Putih. Ya, mudah-mudahan di bulan Agustus sebelum 17-an Pak Kadis BPM dan juga Bapeda coba cek secara baik antara distrik Teminabuan atau Moswaran salah satu jadi sampel untuk kita peresmian difungsikan Koperasi Merah Putih. Ya, bukan saja Koperasi Merah Putih, tapi pemerintah juga menyediakan lahan untuk pembangunan dapur sehat BGN. Kita di Sorong Selatan ada 2 versi, ada reguler, tapi juga ada yang langsung dibangun oleh APBN oleh teman-teman di BGN. Sorong Selatan sudah pemerintah Sorong Selatan telah menyiapkan lahan. Ada 1 di ibu kota distrik Teminabuan di Kelurahan Kohoin, kurang lebih itu ada 2 hektar lebih. Terus itu untuk menjawab Teminabuan saja. Jadi untuk ibu-ibu hamil, untuk anak-anak stunting, untuk anak-anak sekolah, untuk ibu-ibu yang lagi menyusui. Jadi bagaimana 1000 hari ibu hamil itu dia harus diberikan asupan gizi yang baik supaya 1000 hari itu ketika anak itu lahir pasti dia sehat dan cerdas. Yaitu 1 dapur di Teminabuan, 1 di distrik Seremuk dan distrik Saifi, 1 di wilayah pegunungan di Sawiat. Sawiat itu untuk distrik Sawiat, distrik Fukor dan juga distrik Salkema. Tapi ada juga surat kami sudah siapkan dan kami sudah sampaikan juga ke Kementerian ke Badan Gizi Nasional. Untuk kita sementara nanti Pak Bapeda dengan beberapa teman-teman sinergi untuk segera lakukan data. Karena Sorong Selatan termasuk wilayah kabupaten tertinggal 3T. Jadi nanti di wilayah Imeko itu ada kurang lebih 5 distrik, nanti ditambah dengan distrik baru 3 distrik yang baru. Itu nanti akan disiapkan. Jadi setiap kampung itu disiapkan lahannya itu kurang lebih 4 kali 6. Nanti dari BGN mereka langsung turun ke lapangan dan bangun dan siapkan itu untuk masyarakat setempat. Ya, itu untuk BGN Sekolah Rakyat, ini program presiden yang kami sudah laksanakan. Rencana tanggal 3 itu Pak Kadis Sosial nanti secepatnya untuk kita rapat dengan 3 distrik di Sawiat untuk kita siapkan lahan untuk SR. SR ini kita ada kurang lebih 3. Ada 2. 1 di wilayah daratan, 1 ini kita kembali lagi ke pendidikan, 1 di wilayah pesisir itu di Kokoda. Yang di Sawiat ini sudah siap. Jadi teman-teman dari Kemensos tanggal 3 itu mereka sudah ada di Sorong Selatan untuk studi kelayakan terakhir. Setelah itu langsung mereka siap untuk action. Dari Kementerian Sosial ini ada informasi yang sangat menarik untuk masyarakat Sorong Selatan dengan adanya kehadiran SR ini. SR ini anak-anak yang ditampung itu anak-anak yang tidak mampu, tapi orang tuanya juga nanti akan dibangunkan rumah oleh Kementerian Sosial. Bukan saja dibangunkan rumah oleh Kementerian Sosial, tapi Kementerian Sosial juga menyiapkan modal untuk orang tua dari anak-anak ini untuk mereka buka usaha. Ini hal program pusat yang sangat luar biasa sekali. Hari ini teman-teman pimpinan OPD yang dinas terkait, dinas teknis harus kita berkolaborasi dan kita sudah siap untuk menyambut hal itu. Dalam arti bahwa jangan kita tidur-tidur, tapi kalau bisa kita bangkit untuk kita menyambut program pusat. Ya, jadi kunjungan kami atau audiens kami ke beberapa kementerian, kami juga sudah ke Kementerian Perdagangan. Kita bicara juga untuk kami punya pasar, desainnya kami sudah siapkan, nanti dikirim desainnya Santos ya. Nanti dikirim desainnya ke teman-teman di perdagangan. Setelah itu tim diutus untuk turun cek kelayakan koperasi kami, pasar
Kajase. Ya mudah-mudahan ya tahun depan mudah-mudahan bisa dibangun pasar yang permanen seperti di Rufai lah. Saya itu imin-imin dan itu niat baik, saya percaya pasti teman-teman dari pemerintah pusat juga memperhatikan kita di Sorong Selatan. Ibu Bupati, berarti di 100 kerja Ibu ini hampir semua lini pembangunan sudah terchecklist. Hampir sebagian. Pertama itu kami juga sudah lakukan audiens juga dengan Kementerian PUPR. Dalam hal ini kita dengan Deputi Bina Marga. Ya puji Tuhan langsung dijawab. Dirjen Bina Marga kami langsung dijawab. Dan puji Tuhan di tahun ini langsung dibangun. Dan kami Pemda Sorong Selatan tinggal menerima manfaatnya saja. Jadi pembangunan jalan dari Bulog sampai ke perikanan itu di hot mix. Itu APBN. Ya, IJD itu langsung dibangun oleh pusat. Jadi kami Sorong Selatan tinggal menerima manfaatnya. Itu hot mix dari Bulog, dari Pasar Kajase itu sampai di perikanan. Dan juga di KAIS itu ada, puji Tuhan tahun ini juga, terima kasih untuk pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, ada perhatian juga untuk kami di Sorong Selatan. Jadi pemerintah Provinsi Papua kurang lebih 7 kilo, mereka akan bangun juga di tahun ini. Dan Sorong Selatan kurang lebih ada 5 kilo. Perusahaan ANJ juga siap untuk 7 kilo. Sisanya tuh kita pakai dana dari IJD Impres. Jadi itu dibangun juga di tahun ini. Ya saya percaya akses jalan dari Moswaran sampai Atori, potensi pertanian kita ada di sana Pak. Jadi ada kelapa sawit, ada perusahaan sagu, tapi juga perikanan kita, masyarakat kalau lewat laut cuaca kalau bagus. Tapi kalau cuaca tidak bagus, kasihan masyarakat tidak bisa masuk ke Sorong Selatan. Harus menunggu ikan, udang, kepiting yang dicari, mau jual kemana, pasarkan kemana. Ada yang dimakan, ada yang dibuang. Jadi kalau akses jalan ini pemerintah pusat, provinsi dengan Sorong Selatan kita kroyok. Saya percaya 2 tahun masa kepemimpinan saya dan Bapak Wakil Bupati, jalan itu kita sudah bisa, optimis sekali. Jalan itu kita pasti resmikan dan masyarakat kita yang ada di wilayah Imeko, mereka juga pasti merasakan kesejahteraan. Tapi ya jika Tuhan berkenan, Tuhan sayang, ketika persiapan untuk DOB baru di Imeko, akses jalan ini jadi penghubung. Jadi dari Atori sampai ke Moswaran masuk Teminabuan itu sudah sangat luar biasa karena nanti menjawab tetap saudara-saudara yang ada di Imeko. Bu Bupati, ASN sudah, kemudian juga pendidikan, kesehatan, semuanya tadi sudah mencakup. Budaya seperti apa? 100 hari kerja Ibu dari sosial budaya? Sosial budaya kita sementara juga ada bangun komunikasi, ada beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat adat yang memang kami juga sudah laksanakan. Ya saya sudah sampaikan juga untuk Pak Kepala Badan Keuangan dan juga Bapeda untuk buatkan perencanaan di tahun di bulan depan entah September atau Oktober kita juga harus laksanakan festival. Kalau kita laksanakan festival, kita juga promosi potensi kita di Sorong Selatan. Raja Ampat dulu tidak seperti ini. Raja Ampat juga mereka lakukan kegiatan festival, menarik orang-orang dari luar datang. Hari ini ikon terbesar di dunia, bukan Indonesia saja. Raja Ampat, saya percaya 1001 sungai di Sorong Selatan, kita juga akan lakukan seperti itu. Jadi ini impian saya dengan Bapak Wakil Bupati, tapi juga didukung oleh pimpinan OPD yang luar biasa. Untuk tahun depan kita bukan tahun depan, di tahun ini di bulan September atau Oktober itu nanti ditetapkan setiap tahun festival budaya Sorong Selatan. Jadi kita hadirkan kita punya budaya, tapi kita juga hadirkan kita punya potensi-potensi daerah kita, tapi kita juga tunjukkan bahwa 1001 sungai ini tidak ada satupun yang dikelola secara baik. Ada intervensi pemerintah daerah juga untuk ada 2 suku besar. Tinggal Wamoka yang kami masih belum mendapatkan informasi untuk segera lakukan gelar adat. Karena bicara budaya ini sangat adat ini sangat kuat. Harus kita kolaborasi antara adat dan pemerintah, gereja. Jadi ketika kita membangun tidak ada masalah. Jadi kami rencanakan akan menyiapkan anggaran untuk gelar tikar adat untuk masyarakat adat di Teminabuan, Tehit sendiri dan juga di Imeko. Tinggal teman-teman dari Maibrat, Wamoka kapan merencanakan, kami juga akan siap supaya pemetaan secara baik. Saya dengan Bapak Wakil Bupati juga didukung oleh Kepala Bapeda, perencanaan yang sangat luar biasa, kerjanya sangat luar biasa, teman-teman Kepala Badan Keuangan dan semua pimpinan OPD. Kita mau Teminabuan dia agak berubah.
Ini ada impian yang tertunda, mudah-mudahan di tahun depan kalau Pak Yuda masuk Sorong Selatan, kita punya lapangan Trinati itu kita sudah bisa siapkan jadi alun-alun. Ini alun-alun ini sebenarnya sangat berfungsi. Kita pedagang-pedagang kaki lima juga hadir, itu kita mendapatkan retribusi. Memang saya dengan Bapak Wakil tapi juga teman-teman pimpinan OPD kita lagi gencar. Karena PAD kita di Sorong Selatan sangat minim sekali. Bagaimana untuk kita harus kerja keras, kita ya teman-teman dari Bapeda siapkan untuk kita akan segera rakornis, pimpinan OPD harus presentasi OPD penerima. Dan setelah kita lakukan rakornis, pimpinan OPD penerima ini mereka harus lakukan semacam penandatanganan ya, fakta integritas. Ya, jadi kalau tidak mencapai PAD tahun ini di OPD-mu siap lepas jabatan. Pakai kita target. Harus komitmen. Pakai target ya. Kita pakai target. Jadi harus komitmen. Karena PAD ini sangat membantu kita. Jadi PAD kita di Sorong Selatan sangat minim. Sebenarnya potensi kita banyak. Hanya kita ya sementara ini lagi kerja keras untuk bagaimana memperbaiki hal-hal Ibu, dari apa yang Ibu sampaikan buat penonton podcast saya, hampir semuanya berhasil. Tapi kalau kita boleh flashback ke belakang sedikit ketika Ibu sosok seorang perempuan masuk di arena yang tidak pernah terpikirkan. Apa yang Ibu rasakan? Sebenarnya tadi tuh pas di sambutan, saya sedikit down. Awal saya bangga dalam arti bahwa ada satu motivasi begini, laki-laki bisa kenapa perempuan tidak bisa gitu. Nah itu mulai itu memotivasi saya untuk saya harus bangkit. Ya kembali lagi nih, ini kita kembali lagi waktu kegiatan pesta demokrasi ini berjalan, saya dapat tantangan luar biasa. Saya suami itu lagi sakit Pak. Saya minta doa restu diizinkan untuk saya harus maju. Saya tertawa saat kampanye, saya goyang, tapi segudang beban yang saya alami, saya hanya curhat dengan Tuhan. Ya setelah perjalanan itu berjalan sampai selesai pemilihan, suami saya yang sementara di alam sana, dia hari ini merasa sukacita. Karena respon, motivasi hari ini seperti ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Yang buat saya sedikit down tadi saya sampaikan itu bahwa tanggal 20 saya dilantik. Saya 2 minggu di Magelang. Setelah kembali di bulan Maret itu suami saya masuk rumah sakit Pak. Itu tantangan yang antara mau lanjut atau berhenti nih. Ya begitu masuk rumah sakit saya komunikasi dengan, saya biasa kalau hadapi hal kayak gitu, kalau bukan Pak Wakil Kepala Badan Keuangan. Saya bagaimana ya saya turun sorong ke tidak. Lalu Kepala Badan Keuangan bilang turun dulu lihat Om. Saya turun sampai di Sorong dan kondisi sudah tidak bisa, saya sudah siapkan semua nih. Setelah itu saya masuk dan saya bisik di suami saya. Bapak Ita, saya harus ke Sorong Selatan. Karena malam takbiran, sambutan pagi di sholat Id, ini di masa kepemimpinan saya harus pergi. Lalu hanya bisa ngangguk saja. Setelah itu saya berdoa, saya kembali. Saya naik ke Sorong Selatan malam takbiran, sukacita. Setelah itu lanjut dengan sholat Id pagi. Saya silaturahmi ke orang-orang tua yang ada di Sorong Selatan, Bapak Haji Muhadi dan teman-teman, Bapak Haji Saha. Setelah itu saya langsung turun Sorong. Malamnya sampai besok paginya suami saya dipanggil Tuhan. Itu tak pukul. Sebagai manusia saya tidak mampu. Tapi saya kembali lagi percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Mungkin di saat situasi itu Tuhan lakukan hal seperti itu, entah menguji iman saya atau apa, untuk saya harus berdiri kuat gitu tanpa suami. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu ada untuk saya. Ya, jadi itu sedikit motivasi dan kenangan yang tidak akan pernah saya lupa sepanjang hidup. Artinya kalau tadi Ibu bilang di alam sana pasti sekarang almarhum melihat tersenyum karena
restu yang dia kasih selama ini buat ibu gunakan dengan baik tentunya itu ya ibu ya. Oke, jadi kebawa perasaan semuanya. Ya, oke. Sebentar lagi Sorong Selatan ulang tahun. Iya. Masih ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kita lakukan banyak sekali. Ya, selain ya program presiden, tapi program-program daerah yang kita sudah laksanakan. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga kita ada, kata biasa anak-anak dari Sorong Selatan kalau turun ke Sorong cukup lihat lampu merah di Aimas saja sudah rasa puas. Mudah-mudahan Pak Yuda juga akan naik ke Sorong Selatan, cukup lihat lampu merah di depan toko Konda sudah rasa puas ada di Teminabuan. Mudah-mudahan itu akan terwujud di bulan-bulan depan. Bulan depan ya. Ya, kita juga dengan teman-teman dari Kominfo untuk jaringan kita di Sorong Selatan, puji Tuhan sudah bangun komunikasi yang sangat luar biasa. Untuk pertanian, tahun ini kita dapat irigasi. Terima kasih juga untuk Kakak Robert Kardinal. Dengan beliau punya semangat yang luar biasa. Tahun ini juga beliau bantu kita dengan berbagai macam bantuan yang akan masuk ke Kabupaten Sorong Selatan. Irigasi di wilayah Moswaren akan dikerjakan di tahun ini juga. Tapi juga alat-alat pertanian yang sudah disiapkan melalui pokirnya beliau itu juga di tahun ini akan dikerjakan. Dan Sorong Selatan itu salah satu kabupaten swasembada pangan. Di 2-3 tahun ke depan Kabupaten Sorong Selatan dan juga Kabupaten Sorong itu sebagai Kabupaten lumbung pangan untuk Papua Barat Daya. Nah, memang kami juga sudah ketemu juga dengan Sekjen Pertanian dan beliau respon sekali bahwa Sorong Selatan menyiapkan lahan kurang lebih ada 4.000 hektar. Saya bilang Pak, silakan hutan Teminabuan itu luas dalam arti bahwa kalau ini untuk kebaikan masyarakat, kesejahteraan masyarakat Sorong Selatan, sepanjang tidak mengganggu hak adat masyarakat Sorong Selatan, mari kita sama-sama bangun demi kesejahteraan masyarakat Sorong Selatan ya. Saya hampir tidak menemukan kendala Ibu dalam 100 hari ini mencapai apa semua yang menjadi visi misi. Tapi memang adakah kendala? Atau? Puji Tuhan sepanjang ini ada kendala sekalipun kita ada dalam efisiensi keuangan hari ini. Tapi puji Tuhan kami Sorong Selatan ya sekalipun kesejahteraan pegawai Sorong Selatan tidak terlihat. Tapi pelayanan kita nampak sekali ya. Saya sampaikan untuk Pak Kepala Bapeda dan juga keuangan bahwa ya kalau kita tahun ini tidak bisa untuk bayar insentif pegawai ya mungkin di akhir tahun kita siapkan semacam ya uang Natal lah untuk ASN kita di Kabupaten Sorong Selatan. Oke, tentunya. Ibu Bupati, akhirnya apa yang menjadi harapan supaya program 100 hari ini kalau boleh saya kasih nilai 90 dapat di situ ke depannya supaya lebih bisa sampai 100 apa ini yang sudah Ibu rencanakan? Saya kembali untuk HUT tadi ya HUT Kabupaten Sorong Selatan tahun ini ya mudah-mudahan dia lebih meriah lagi lah seperti yang sebelumnya. Ya di hari Senin itu rencananya kita akan buka semua kegiatan lomba. Ya ada hadiah utama motor 5 unit. Wah. Ya, motor 5 unit ini puji Tuhan. Ya, terima kasih juga untuk Kakak Robert Kardinal, tapi perusahaan ANJ dari perusahaan ANJ bukan Perutani. Perutani juga 1 unit. Nanti saya dengan Bapak Wakil juga, Pak Wakil 1, Bupati 1, jadi 5. Itu hadiah utama. Pimpinan OPD sudah pada siap untuk hadiah-hadiah hiburan lainnya. Jadi kulkas, TV, sepeda, ya itu untuk jalan santai pada hari Senin nanti. Sekaligus kita buka semua kegiatan lomba. Ada juga kegiatan lomba, ya Sorsel Idol itu juga sudah banyak yang mendaftar ya. Terus paduan suara, ada solo, ada yospan, terus apa lagi ya. Ada beberapa kegiatan-kegiatan lomba yang karnaval, yang nantinya akan dilaksanakan oleh panitia menjelang HUT Kabupaten Sorong Selatan tapi juga menyambut HUT RE. Kegiatannya merakyat meriah tapi ya. Kita tahun ini kita tidak datangkan artis karena efisiensi keuangan, tapi artis-artis lokal Sorong Selatan suaranya sama dengan jernih sama seperti Kalikohoin. Jadi kita berdayakan, kita punya anak-anak Sorong Selatan juga mereka tampil. Wah, di luar sana bisa, Sorong Selatan juga bisa seperti Bu Bupati, terakhir
punyakah waktu untuk masyarakat yang hari apa datang ketemu bupati? Sebab kadang-kadang kalau saya jadi bupati lebih banyak tugas luar, susah mau ketemu bupati yang kita pilih nih, begitu. Ya, kalau saya bicara itu hanya dewa saja yang bisa menjelaskan. Saya jam 6 pagi sudah bangun, setelah berdoa saya langsung melayani masyarakat. Dan kita di Pemda sudah dijadwalkan pelayanan untuk ASN itu dari hari Senin sampai dengan hari Rabu, Kamis Jumat itu untuk masyarakat. Tapi hampir semua sama saja. Masyarakat juga masuk dari Senin sampai Jumat, ASN juga masuk dari Senin sampai Jumat. Dengan adanya efisiensi hari ini, tapi saya pribadi rasa bangga ya. Ada bisikan dari samping kanan, samping kiri, rem dulu. Ini masyarakat nih, kalau saya bilang saya tidak sampai hati. Kalau mereka datang lalu saya tahan diri. Saya agak susah. Biar sakit pasang infus, pulang dulu sama si infus. Nanti cabut infus baru masyarakat datang lagi ketemu. Dan hari ini saya dan Bapak Wakil Bupati hadir itu karena masyarakat Sorong Selatan. Ya. Kalau bukan masyarakat, kami dua tidak ada seperti ini. Dan wajib untuk kami harus melayani masyarakat Sorong Selatan dengan hati. Ibu berusahakah setiap mereka datang menyampaikan isi hati persoalan selesai saat itu atau? Saya menyampaikan dan memang banyak yang teratasi persoalan saat itu. Ya, saya menyampaikan bahwa kondisi keuangan kita hari ini karena kita lagi diperhadapkan dengan efisiensi keuangan kita. Ya, setelah itu menyampaikan permohonan maaf, tapi ada yang urgent mau tidak mau harus kita layani. Ya, jadi pelayanan ini bukan karena saya ada setelah jadi bupati, tidak. Saya dulu masih kepala BKPSDM itu tamu saya lebih dari bupati. Jadi tamu selalu antri, biasa yang marah-marah saya itu kepala badan keuangan. Nanti beliau sudah pulang kantor, saya masih ada di kantor. Wah, ini sudah jam berapa? Sudah jam 12. Tapi rasa memiliki bekerja itu sudah tertanam dan terpatri. Susah untuk diubah. Jadi tetap selalu ada di kantor. Ibu Bupati, boleh sampaikan apa buat penonton podcast saya? Mungkin yang belum tahu Sorong Selatan, datanglah berkunjung atau seperti apa? Silakan Bu. Iya, untuk penonton hari ini saya Bupati Sorong Selatan, Petronella Krenak bersama dengan pimpinan OPD tapi juga anggota DPRD dari perwakilan tokoh agama, ada Bapak Ketua Klasis, Ibu Kementerian Agama, tapi juga perwakilan dari anggota muda Sorong Selatan. Ajakan kami untuk bagaimana bisa seluruh masyarakat yang ada di wilayah Sorong Raya datang ke Sorong Selatan untuk bagaimana melihat potensi sungai kita yang menjanjikan dijuluki sebagai 1001 sungai. Pemda Sorong Selatan merencanakan untuk di bulan September atau Oktober itu kami akan laksanakan festival Kabupaten Sorong Selatan, dan itu dilaksanakan di bulan September, dan itu dijadikan bulan September itu untuk festival budaya di Kabupaten Sorong Selatan. Jadi bukan saja budaya, tapi kami juga menunjukkan hasil potensi daerah kita. Sorong Selatan dikenal dengan begitu udang yang luar biasa. Kata orang, Bapak Menteri Koperasi bilang udang selingkuh tuh ada di Sorong Selatan. Ya, jadi kita dikenal dengan udang begitu banyak, tapi juga kepiting, ikan, dan juga pertanian kita, budaya kita. 1001 sungai ini satu pun belum dikelola. Mudah-mudahan ya masih ada 4 tahun lagi. Ya. Saya dengan Bapak Wakil Bupati, kalau Tuhan sayang, jika Tuhan berkehendak, Sembra itu kita jadikan jadi sampel dulu. Ya, kemarin dari BNPB ketika kita ketemu dengan BNPB, beliau juga sudah sampaikan bahwa kalau wisatanya sudah siapkan, saya juga siap untuk bantu perahu-perahu karet itu untuk kita taruh ya. Ini perencanaan Bapeda, kalau bisa konteks di sebelah tuh barang 4 saja dulu. Saya percaya PAD kita di Sorong Selatan pasti akan meningkat, dan kita juga ya kembali ke OPD teknis. Memang pariwisata kita selama ini, dan juga mungkin karena Kominfo juga secara ini belum promosi hasil potensi kita. Hari ini kita kerja keras untuk bagaimana kita harus promosi potensi kita di dunia lah. Ya. Seperti itu, tapi lebih khusus untuk Indonesia. Ya. Ya. Baik. Bu Bupati, sekali lagi terima kasih banyak waktunya. Atau masih ada yang mau disampaikan? Ya, saya sendiri sebagai perempuan Papua, ini saya ajak untuk perempuan-perempuan Papua yang ada di pelosok tanah air, kepala burung, tapi juga yang ada di wilayah Papua, bahwa
torang perempuan juga bisa, bukan saja laki-laki. Ya hari ini saya percaya bukan karena saya bupati tidak, tapi ini jadi motivasi untuk perempuan-perempuan dan ini jadi perhatian untuk masyarakat bahwa perempuan melayani itu dengan hati. Dia lihat dari dapur sampai ke belakang. Itulah gaya kepemimpinan seorang perempuan. Dan memang saya sangat bangga kadang kalau saya ikuti di TikTok, di Facebook, banyak komentar teman-teman dari perempuan-perempuan dari gunung sana bahwa terima kasih Bupati Sorong Selatan jadi motivator buat kami perempuan-perempuan Papua yang ada di wilayah Papua. Jadi saya mencetus sejarah bahwa perempuan Papua juga bisa jadi kepala daerah. Dan bukan saja di bupati, kami juga bisa ambisi perempuan bisa jadi gubernur. Tidak ada yang susah sebenarnya. Hanya kembali ke Tuhan saja. Karena semua ini ada, garis tangan ini ada di tangan Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, jadilah menurut cara Tuhan. Dan mengakhiri 100 hari kerja kami, saya bersama dengan Bapak Wakil Bupati, PLT Sekda, tapi juga dikelilingi oleh pimpinan OPD yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, anggota DPR yang luar biasa, sangat sinergi dengan kami. Dari pihak agama, tokoh adat, tokoh pemuda hari ini, ya kita mensyukuri 100 hari kerja, Tuhan kasih kami semua masing-masing punya hikmat. Dan hari ini kami melaksanakan ibadah syukur ini wujud dari ucapan terima kasih kepada Tuhan. Karena firman Tuhan tadi bilang, kalau bukan Tuhan, kami tidak seperti begini. Tapi karena Tuhan, hari ini kami ada untuk masyarakat Sorong Selatan, saya percaya pasti masyarakat Sorong Selatan mereka akan mengalami kesejahteraan yang baik. Dan hari ini juga terima kasih untuk perencanaan Bapeda, teman-teman keuangan. Hari ini kami bisa menyerahkan bantuan hibah kepada beberapa gereja, tapi juga masjid, tapi juga generasi muda. Anak-anak, teman-teman, adik-adik dari KNPI, adik-adik dari GMKI juga kami kemarin kegiatan GMKI kami juga sudah bantu. Tapi juga ada kegiatan, ini ajakan untuk anak-anak muda Sorong Selatan. Jangan sia-siakan waktu ini. Karena dalam waktu dekat Kakak Jose mau datang ke Sorong Selatan. Kakak Jose datang ke Sorong Selatan ini untuk mengajak, memotivasi anak-anak muda Sorong Selatan. Jangan bergabung dengan minuman keras. Jangan bergabung dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Kakak Jose ada. Jose akan membangun mindset berpikir, membagi sebenarnya. Membagi hal-hal yang baik, yang positif untuk anak-anak muda Sorong Selatan. Ini gabungan, mau HMI, mau GMKI, mau pemuda gereja, mau pemuda Katolik, mau Muslim. Mari sama-sama kita ada untuk kita mendengarkan kegiatan sosialisasinya yang nantinya akan dihadiri langsung oleh Kakak Jose, Ade Jose, tapi juga ya kami di Sorong Selatan hampir rata-rata. Contoh Ibu Ketua KPU, beliau juga ada di GMKI, beliau juga ada di GAMKI. Jadi hari ini kita kolaborasi sangat luar biasa sekali. Ya, jadi selain KNPI, kami juga berikan bantuan untuk kita punya anak-anak pramuka Sorong Selatan. Ya, baik. Bupati sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Bapak-bapak OPD tetap bersinergi untuk bisa menjadikan Sorong Selatan tidak saja terkenal di Indonesia, tapi dunia tahu Sorong Selatan dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Baik, penonton podcast RRI Sorong, saya Yuda harus pamit dari ruang Anda tentunya. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa yang belum pernah datang ke Sorong Selatan, diundang datang untuk menyaksikan seperti apa Sorong Selatan dengan segala kehebatannya. Sampai jumpa dan selamat sore.